Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Alhamdulillah malam hari ini saya bisa berkumpul lagi ya bersama teman-teman semuanya di webinar yang paling seru gitu ya. Karena kita akan belajar dan kita akan kupas tuntas materi tentang mengubah WhatsApp-mu menjadi mesin penghasil cuan gitu. Nah, gimana sih caranya? Pasti teman-teman mungkin ada yang masih bingung dan penasaran gitu ya, gimana caranya agar WhatsApp yang kita pakai sehari-hari gitu ya untuk berhubungan, misalkan ya komunikasi gitu. Nah, gimana caranya biar WhatsApp yang kita pakai itu bisa menghasilkan cuan gitu ya. Gak hanya bisa kita pakai untuk saling komunikasi saja, tapi kita bisa membuat atau menggunakan WhatsApp tersebut untuk menghasilkan cuan ya. Nah, malam hari ini materinya akan disampaikan sama Mas Agung dan Mas Awan ya. Tapi kebetulan keduanya agak terlambat ya teman-teman karena sedang acara dulu. Jadi nanti mungkin akan kita mulai sekitar pukul 19.50 ya kurang lebih. Nah, sebelum kita mulai ke acara inti, ya, coba saya pengen denger dong dari teman-teman semua yang hadir malam hari ini, WhatsApp-nya dipakai untuk apa saja gitu ya, atau mungkin teman-teman memakai WhatsApp tersebut untuk bisnis gitu ya, atau memakai WhatsApp tersebut hanya untuk komunikasi saja, atau menggunakan WhatsApp tersebut untuk promosi atau untuk berdagang gitu, atau untuk apa saja. Coba saya pengen tahu teman-teman semua gitu ya. Atau adakah yang WhatsApp tersebut hanya untuk komunikasi saja? Jadi teman-teman di sini belum mempunyai bisnis, belum mempunyai produk yang akan dijual. Adakah yang seperti itu? Silakan teman-teman bantu komen ya, biar saya tahu gitu ya. WhatsApp yang teman-teman sekarang pakai itu teman-teman gunakan untuk kepentingan apa? Silakan yuk komen yuk biar saya tahu. Ada Pak Yondra katanya untuk bisnis. Oke, bagus. Ada Kang Dian untuk bisnis. Ada Mbak Rina. Mbak Rina halo. Mbak Sri untuk komunikasi dan hiburan. Coba teman-teman di sini WhatsApp-nya ya sekarang tersebut itu digunakan untuk apa saja? Apakah untuk bisnis? Apakah hanya untuk komunikasi gitu? Apakah untuk berdagang? Apakah untuk apalagi gitu ya? So, silakan teman-teman sebutkan ya. WhatsApp yang teman-teman gunakan sekarang untuk apa saja kepentingannya gitu. Nah, nanti kita akan bahas lebih lanjut ya, agar WhatsApp yang kita pakai ya sehari-hari tersebut bisa menghasilkan uang. Gimana caranya? Nah, nanti akan kita bahas ya teman-teman ya. Untuk komunikasi, belum untuk bisnis. Oke, untuk komunikasi, kadang untuk bisnis kalau mood katanya. Bisnis, pengennya untuk bisnis tapi belum paham. Oke, nanti akan kita bahas ya teman-teman. Untuk bisnis, ngobrol berdagang. Ya, komunikasi jualan online. Oke, ada lagi dari teman-teman yang hadir? Yang lainnya? Silakan, yuk komen yuk. Teman-teman yang digunakan sekarang itu untuk apa saja gitu.
Untuk jualan online dan komunikasi, sedang mengumpulkan database ya. Nah, nanti akan kita bahas juga nih tentang database ya, Mbak Hikmah. Oh, Mas Awan sudah hadir. Oke. Coba, yang lain silakan komen ya. WhatsApp yang teman-teman gunakan sekarang itu untuk apa saja gitu ya. Biar kita tahu nih dan kita bisa sharing ya nantinya ya. Jadi sesuai dengan materi malam hari ini kita akan mengubah WhatsApp itu sebagai mesin penghasil cuan gitu. Nah, gimana caranya? Gimana teknisnya? Kalau misalkan teman-teman pembisnis ya, atau misalkan teman-teman pedagang, atau walaupun teman-teman belum mempunyai bisnis gitu, nah nanti bisa gitu ya, bisa ikutin sharing malam hari ini, nanti akan kita bahas gitu ya, bagaimana sih caranya biar WhatsApp yang kita pakai itu bisa menghasilkan cuan gitu ya. Nah, caranya gampang sekali gitu. Nanti akan kita bahas lebih detail ya di materi malam hari ini. Kebetulan Mas Awan sudah hadir, tapi kita masih menunggu ya satu pembicara lagi ya teman-teman ya. Beliau sedang ada acara gitu, jadi kita akan tunggu. Nah, oke. Yang selanjutnya. Oke, ternyata di sini banyak ya yang sudah mempunyai bisnis juga ya. Dan memang tentunya WhatsApp yang kita pakai itu adalah untuk media komunikasi ya teman-teman. Baik untuk komunikasi ke keluarga, ke teman, ke saudara, bahkan semuanya sekarang itu ya bisnis, terus misalkan berjualan online, semuanya sudah menggunakan WhatsApp ya teman-teman. Jadi gitu. Nah, bagi teman-teman yang di sini gitu ya, yang hanya memanfaatkan WhatsApp itu hanya untuk komunikasi saja, itu sayang banget gitu ya, nggak memanfaatkan momen ini gitu ya. Karena gitu, sekarang di WhatsApp itu kita bisa manfaatkan untuk mencari penghasilan gitu ya, atau mungkin bisa dibilang sebagai passive income ya. Kalau walaupun teman-teman di sini misalkan sudah mempunyai bisnis ya sebelumnya gitu, atau misalkan teman-teman di sini ada yang seorang karyawan gitu ya. Nah, ingin mencoba gitu ya, ingin mencari gitu passive income gitu, biar teman-teman bisa menghasilkan ya pemasukan tambahan gitu. Nah, bisa gitu teman-teman bisa memanfaatkan WhatsApp ini sebagai media nantinya untuk bisa menghasilkan cuan. Nah, caranya seperti apa? Nanti ya, kita tunggu materinya, nanti akan kita bahas gitu. Atau misalkan di sini teman-teman yang sudah mempunyai bisnis ya, terus ingin memperluas bisnisnya ya, atau ya ingin memaksimalkan bisnisnya gitu ya. Jadi teman-teman itu nggak perlu repot lagi membalas chat-chat dari customer, semuanya bisa di autopilotkan. Jadi nanti teman-teman bisa pasang bot ya, atau bisa pasang balasan manual, balasan otomatis, ya. Jadi nanti akan ada gitu. Jadi kalau misalkan orang mencet tombolnya atau mencet kata kuncinya, nanti akan terjawab otomatis pertanyaan tersebut gitu ya. Jadi, nah di sini saya akan sharing ke teman-teman semua ya. Contohnya seperti ini. Ya, jadi bisa memaksimalkan WhatsApp kita untuk autopilot atau otomatis bekerjanya gitu. Sebentar ya teman-teman, saya akan share gambar ke video ke teman-teman semuanya. Sorry, gak ada suaranya ya. Bentar. Bentar ya, ternyata nggak ada suaranya. Bentar.
Oke, saya coba buka dari laptop saja. Bentar, masih loading, teman-teman. Nah, jadi seperti itu ya, teman-teman ya. Jadi nanti gitu akan diajarkan bagaimana supaya gitu ya, teman-teman itu bisa memanfaatkan WhatsApp-nya sebagai untuk autopilot gitu. Jadi ada balasan otomatis, teman-teman bisa kirim broadcast sebanyak-banyaknya, terjadwal. Jadi walaupun teman-teman, misalkan teman-teman lagi bekerja gitu ya, teman-teman lagi ada acara gitu. Nah, teman-teman bisa gitu tetap berbisnis, tetap bisa berjualan gitu ya. Tetap bisa memaksimalkan WhatsApp-nya gitu ya untuk promosi. Nah, itu nanti akan diajarkan caranya seperti apa gitu ya di materi malam hari ini. Sebentar, Mas Agung sudah hadir belum ya? Oke. Oke, sebelum kita mulai, coba teman-teman ada yang mau ditanyakan dulu seputar WhatsApp, ya. Boleh silakan teman-teman share pertanyaannya di kolom komentar gitu ya. Atau teman-teman ingin bertanya gitu ya seputar misalkan apa saja tentang WhatsApp itu silakan ya. Atau misalkan teman-teman di sini boleh untuk saling save ya Mbak. Saling save di mana Mbak Janis? Saling save di mana maksudnya? Di WA, di grup itu tidak boleh ya. Kalau di grup ya, yang teman-teman masukin sekarang, itu ada peraturannya, silakan teman-teman baca ya. Ada lagi? Nanti juga mungkin saya akan sharing gitu ya ke teman-teman semua. Pokoknya teman-teman sudah masuk di grup tersebut ya, di grup yang waiting list drip sender, nanti akan saya sharing ya seputar tentang WhatsApp gitu, apa saja misalkan kendala-kendala WhatsApp atau apa saja gitu. Pokoknya seputar tentang database dan WhatsApp ya. Jadi teman-teman bisa stay terus di sana, tunggu materi ya, saya share nanti akan saya share gitu ya ilmu-ilmu WhatsApp lain tentang WhatsApp lainnya di sana ya. Misalnya cari database menggunakan drip sender, nanti akan diajarkan caranya ya, bagaimana cara mencari untuk mencari database. Misalkan teman-teman mau memanfaatkan drip sender itu bisa ya seperti yang tadi ya. Jadi di drip sender itu teman-teman bisa mengirim pesan otomatis gitu ya, bisa mengirim pesan broadcast terjadwal juga gitu. Misalkan teman-teman mau menambahkan tombol atau link itu bisa juga. Atau untuk saling save kontak, misalkan teman-teman nggak mau capek ya, karena sekarang banyak ya aplikasi-aplikasi pendukung lainnya untuk kirim pesan broadcast gitu. Nah, salah satunya ini nanti kita akan membahas tentang drip sender gitu ya. Bagaimana yang akan membantu drip sender tersebut adalah salah satu aplikasi yang akan membantu teman-teman ya biar bisa memaksimalkan
WhatsApp-nya gitu. Biar bisa gitu WhatsApp-nya itu nanti teman-teman bisa terbantu gitu ya. Misalkan teman-teman ada kesulitan mengirim pesan atau ada teman-teman ada kesulitan untuk balesin pesan gitu atau untuk promosi. Nah, nanti akan kita bahas ya di materi malam hari ini. Mbak, mau tanya, beda WA bisnis dengan WA biasa. Baru download WA bisnis tapi belum tahu detail kegunaannya. Jadi, perbedaan WA bisnis dan WA biasa itu dari banyaknya menu dan pengaturan. Jadi, kalau misalkan WA bisnis itu nanti teman-teman itu bisa gitu ya. Teman-teman misalkan mau masukin sebagai kata pembuka gitu ya. Atau pesan otomatis atau teman-teman mau menambahkan gambar promosi gitu ya di halaman dashboardnya itu banyak ya. Jadi banyak juga keuntungan dari WA bisnis ya daripada WA biasa gitu. Kalau yang punya bisnis ya, itu bisa memaksimalkan di WA bisnis. Jadi nanti karena lebih banyak fungsinya di sana. Ya. Lebih banyak fungsi dan tombol-tombol manfaatnya di sana. Jadi bisa memaksimalkan WA bisnis. Oke, Mas Agungnya sudah hadir kah? Oke, teman-teman, kita tunggu sebentar lagi ya. Sebentar. Mas Awan, kira-kira kita mulai jam berapa? Ya, Mbak Puji, ini tadi saya sudah coba cek Mas Agung. Insya Allah sebentar lagi karena juga ada undangan ke tetangga. Ya, biasa kayak gini ini banyak undangan. Ya, insya Allah nanti sebentar lagi karena beliau yang akan. Lagi musim kondangan. Alhamdulillah sudah banyak ya Mbak Puji ya yang hadir pada malam hari ini. Ini sudah 102 atau 100-an orang lah. Artinya semangat sekali ini untuk belajar tools pada malam hari ini. Ya, gitu. Oke, teman-teman silakan yang masih ingin bertanya gitu boleh ya. Sambil kita menunggu pemateri intinya gitu ya, pemateri utama gitu ya. Karena yang akan mengisi materi duluan itu nanti Mas Agung gitu ya, yang akan menjelaskan gitu ya. Apa aja sih gitu ya kesulitan-kesulitan tentang yang teman-teman hadapi di WhatsApp atau misalkan masalah-masalah yang sering teman-teman alami gitu ya selama menggunakan WhatsApp gitu nanti akan dibahas sama Mas Agung di sana ya. Oke, banyak fiturnya belum diulik. Nah, itu dia ya. Mas Fatur, jadi rajin-rajin ngulik ya, rajin-rajin dibuka gitu. Mau pokoknya teman-teman jika mau teman-teman gitu ya ada satu misalkan produk atau satu aplikasi gitu yang ingin teman-teman pahami gitu, teman-teman ulik gitu ya, jangan takut gitu. Walaupun misalkan teman-teman nanti kalau misalkan saya pencet nanti akan apa. Nah, tenang saja gitu ya teman-teman, nggak usah takut. Kalau misalkan teman-teman nggak mencobanya, maka teman-teman nggak akan tahu hasilnya seperti apa. Jadi jangan takut untuk mencoba gitu ya. WA biasa, jika mau ke WA bisnis boleh Mbak, data-data bisa hilang nggak? Disimpan dulu. Sebentar nih, saya share screen dari HP ya teman-teman. Ini WA biasa, jadi teman-teman di setting ya. Di sini ada yang ini yang chat. Sebelum teman-teman pindahkan, teman-teman harus di backup dulu, chat backup ya. Jadi di sini teman-teman backup, terus teman-teman masukkan nih emailnya mau ke email yang mana backupnya. Jadi saat nanti teman-teman masuk ya di WhatsApp yang baru, di akun yang baru gitu. Nah nanti teman-teman bisa melakukan ya share backup ini gitu ya, login dengan akun yang sama gitu biar data WhatsApp yang lama itu nggak hilang ya. Jadi caranya seperti itu.
Kalau broadcast manual, apakah pesan yang kita kirim hanya yang save kontak saja? Ya, begitu. Betul sekali. Jadi, kalau teman-teman mau mengirim broadcast manual, teman-teman harus memastikan dulu. Pastikan kedua belah pihak itu antara pengirim dan penerima itu saling save kontak. Kalau misalkan hanya salah satu saja, itu pesan tidak akan terkirim, teman-teman. Itulah gitu ya. Jadi minus atau apa kekurangannya ya. Jadi kesulitannya gitu. Teman-teman untuk menggunakan broadcast manual. Jadi teman-teman hanya bisa mengirim broadcast atau pesan terkirim itu ke orang-orang yang save kontak teman-teman ya. Beda halnya kalau teman-teman menggunakan aplikasi tambahan ya, aplikasi tambahan untuk mengirim broadcast. Jadi kalau misalkan biasanya aplikasi tambahan itu bisa mengirim broadcast ke semua kontak yang ingin kita kirim, maupun yang sudah kita simpan maupun yang belum ya. Itulah gitu plus minusnya untuk mengirim broadcast ya. Bedanya dengan kirim pesan pro apa? Beda, jadi ada plus minus ya teman-teman. Kalau misalkan teman-teman menggunakan aplikasi kirim pesan itu banyak tools lainnya gitu ya yang belum ada di Drip Sender gitu ya contohnya gitu. Karena yang akan kita bahas sekarang itu ya nantinya gitu kita akan sharing ke teman-teman ya bagaimana cara menggunakan Drip Sender gitu biar bisa membantu teman-teman ya yang mengalami kesulitan kirim pesan, yang mengalami kendala misalkan teman-teman mau promosi atau teman-teman nggak punya waktu untuk kirim promosi. Nah, teman-teman bisa memaksimalkan ya Drip Sender nanti gitu untuk teman-teman promosi. Walaupun misalkan teman-teman misalkan ya orang karyawan, teman-teman tinggal kerja gitu. Nah, tetap berdagang gitu. Atau misalkan teman-teman yang seorang ibu rumah tangga ya. Saya paham gitu ya karena saya pun mengalaminya ya. Ibu rumah tangga tersebut banyak sekali pekerjaan rumah gitu ya. Belum kita mengurus anak, belum kita mengurus rumah gitu, pekerjaan yang lainnya gitu. Sampai akhirnya banyak sekali komplainan gitu. Gitu. Saya kesulitan untuk promosi, saya kesulitan untuk mencari database, saya kesulitan lainnya banyak sekali. Nah, teman-teman bisa memanfaatkan tools tambahan untuk membantu teman-teman ya biar bisa memaksimalkan WhatsApp tersebut. Misalkan teman-teman mau kirim save kirim broadcast gitu untuk saling save kontak, untuk promosi, untuk jualan, untuk berdagang gitu ya. Apapun bisnisnya gitu ya yang ada di sini itu bisa gitu ya. Nah, apa bedanya dengan kirim pesan? Itu banyak sekali perbedaannya ya. Nanti teman-teman bisa lihat ya setelah teman-teman tahu gitu. Nanti di pembahasan di akhir ya akan kita bahas ya. Drip Sender itu, nah enaknya gini teman-teman, nggak perlu pusing harus install aplikasi, teman-teman nggak perlu pusing memori penuh ya, karena kita berbasisnya web. Ya, jadi teman-teman di sini nggak punya laptop ya, teman-teman misalkan mau semuanya itu via HP, tapi HP-nya itu nggak support memori banyak, maka aman ya. Cukup dengan ya teman-teman akses di Google ya, akses saja app.dripsender.id gitu ya. Nah, nanti itu bisa ya teman-teman login melalui sana gitu. Misalkan teman-teman setting. Nah, kalau saya begini ya teman-teman. Misalkan saya sebelum tidur ya atau malam hari itu saya setting untuk broadcast besok paginya gitu ya. Contohnya ya, orang-orang aktif itu di handphone, di sosial media itu misalkan pagi. Jadi teman-teman setting gitu ya, teman-teman mau kirim pesan pagi itu jam berapa? Misalkan rentannya dari jam 6 sampai jam 8
7.30 gitu ya. Nah, itu silakan teman-teman setting gitu. Teman-teman setting dari malamnya. Karena ya teman-teman biasa kalau pagi itu pasti repot ya, bangun pagi harus siap-siap, misalkan teman-teman yang kerja kantoran ya, atau teman-teman yang seorang ibu rumah tangga, itu banyak sekali pekerjaan yang harus dilakukan pagi gitu. Nah, biar bisa semuanya terhandle, maka teman-teman setting di malam hari untuk kirim broadcast besok paginya. Itu bisa seperti itu. Mbak, tadi yang dibahas WA biasa. Untuk yang dari WA bisnis caranya gimana gitu? Caranya sama. Sebentar ya. Sebentar. Ini saya buka ya, yang WA bisnis teman-teman ya. Nah, di sini ada setting. Sama, di sini chat. Teman-teman, itu pastikan ya, teman-teman di sini chat backupnya sudah tersetting. Ya, misalkan di sini backupnya mau per kapan gitu ya. Nah, ini contoh backupnya gitu, teman-teman klik, nanti akan ada settingannya. Misalkan backupnya mau setiap hari, backupnya mau seminggu sekali gitu, boleh teman-teman setting. Terus teman-teman pastikan Google account untuk emailnya. Jadi teman-teman saat nanti misalkan teman-teman beli HP baru gitu, nah teman-teman login melalui ya akun-akun Gmail yang ada di HP lamanya gitu ya, biar nanti saat teman-teman setting untuk WhatsApp-nya itu bisa tetap terdownload gitu ya. Jadi chat-chat yang lama itu nggak hilang ya. Jadi itu yang sering saya lakukan gitu ya. Kalau misalkan saya mau ganti handphone ya, atau misalkan saya pindah HP gitu, itulah yang saya sering lakukan. Saya backup dulu ya, terus baru saya pindahkan gitu. Kalau mengembalikan datanya biasanya berapa menit, Mbak? Tergantung. Balik lagi kadang ke berapa banyaknya ya. Memori atau bukan memori, lebih ke data ya. Jadi berapa banyaknya data yang teman-teman download ya, yang ada di HP lamanya gitu. Jadi nggak bisa ditentukan, tergantung. Kalau misalkan di data HP atau WA lamanya itu hanya sedikit, maka prosesnya cepat ya. Tapi kalau misalkan lama gitu, maka butuh proses yang lebih lama juga gitu. Tapi nggak sampai berjam-jam juga sih, nggak gitu. Tapi pastikan saja internetnya lancar ya. Oke, ada lagi sebelum kita mulai? Kalau kita wake up menggunakan WA biasa, bagaimana caranya biar bisa buka di WA bisnis? Jadi, teman-teman backup dulu di WA biasa. Ya. Setelah backup selesai, teman-teman baru login ya. Jadi, masuk ke WA bisnis, teman-teman login pakai nomor yang ada di WA biasa. Nanti biasanya akan ada keterangannya gitu ya. Misalkan mau pindahin data dari yang lama gitu. Jadi teman-teman pastikan teman-teman jangan asal ngeklik. Jadi baca dulu yang teliti gitu. Nanti karena takutnya teman-teman buru-buru gitu ya, teman-teman gak baca. Jadi untuk arahan untuk mendownload ulang backup yang lama itu teman-teman abaikan gitu ya. Ada lagi yang ingin bertanya seputar WhatsApp? Karena alhamdulillah ya hanya bermodal WhatsApp saja gitu ya. Saya bisa gitu ya. Saya bisa membangun bisnis saya ini ya teman-teman ya. Jadi mungkin teman-teman bisa tahu nih ya. Saya perkenalkan. Oh ya, saya belum kenalan ya teman-teman. Tapi rata-rata sih yang hadir malam hari ini adalah member saya gitu ya. Member Digitatif ID. Mungkin kalau teman-teman masih penasaran apa itu Digitatif ID, teman-teman bisa cek di websitenya digitatif.id ya. Saya di sini saya sebagai CEO dari Digitatif ID gitu ya. Saya memulai bisnis digital ini 2019 akhir teman-teman ya. Waktu itu masih awal-awal COVID ya.
Yang saya ingat itu seperti itu, masih awal-awal COVID gitu. Terus setelah itu gitu, nah Januari 2020 itu baru saya memulai tekunin bisnis digital ini dari sebagai affiliate marketer. Ya, alhamdulillah selama setahun menjadi affiliate marketer, waktu itu saya bisa gitu ya meraih beberapa juara gitu sampai akhirnya saya bisa membangun bisnis digital tip ini sendiri gitu ya. Oke. Mbak Puji, ini Mas Agung insya Allah sudah hadir. Yang namanya Agung bukan? Ya, Agung namanya aja. Agung. Oke, sebentar. Oke teman-teman, nanti kita bahas lagi ya tentang tanya jawab seputar WhatsApp-nya gitu ya. Nanti akan tetap saya bahas. Oke, selamat malam Mas Agung. Selamat malam Mbak. Masya Allah, yang ditunggu-tunggu akhirnya datang juga ya. Mohon maaf teman-teman, ada undangan di sebelah dan itu lama banget. Tadi ya. Oke, teman-teman di sini sudah pada nggak sabar nih ya, pengen belajar gitu. Gimana sih caranya biar bisa WhatsApp yang sering kita gunakan tersebut bisa menghasilkan cuan gitu. Nah, malam hari ini silakan langsung dilanjut aja materinya ya, biar nggak terlalu kemalaman. Silakan. Ya, Mbak. Udah kelihatan ya? Sudah, alhamdulillah. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Pertama, saya mohon maaf kalau terlambat ya karena ada undangan di sebelah dan harus datang. Kemudian yang kedua, kami ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang telah bergabung di Zoom ini. Insya Allah ke depan kita akan belajar untuk memanfaatkan WhatsApp untuk marketing ya. Baik, teman-teman langsung saja agar lebih hemat waktunya. Baik. Pertama tentang WhatsApp marketing ya. Jadi zaman sekarang kalau nggak pakai WhatsApp untuk bisnis itu ya akan ketinggalan zaman ya, karena WhatsApp sendiri merupakan salah satu sosial media yang sangat ampuh untuk dijadikan sebagai alat untuk marketing hingga closing ya, seperti itu. Nah, di Indonesia sendiri ada sekitar 68,8 juta pengguna dari WhatsApp ya, dan tentu saja ini menjadi sebuah peluang besar bagi kita karena setiap orang yang punya handphone ya pasti ya hampir pasti akan menginstal yang namanya WhatsApp. Betul sekali. Baik teman-teman, tapi di sini ada beberapa hal yang menjadi problem ketika kita menggunakan WhatsApp ya sebagai digital marketing, ketika kita menggunakan WhatsApp sebagai alat untuk marketing gitu. Dan Halo, Mas Agung. Suaranya hilang-hilang. Sepertinya gangguan ini internetnya. Sepertinya si jaringan. Daripada kita yang menggunakan WhatsApp. Ya, oke, yang pertama teman-teman, pun kalau nggak punya database, dan saya memang ada satu tes 1 2 3 3. Aduh, matus. Astagfirullah. Mohon maaf ya teman-teman, sepertinya Mas Agung jaringannya nggak stabil. Sebentar, halo Mas Agung. Tes, halo. Saya matikan, oh ya. Oke, saya matikan ya video ya. Kayaknya lagi gangguan ini di rumah emang wifi-nya. Halo, tes 1 2 3. Ya, oke. Jelas. Oke, saya matikan kamera aja. Oke, biar nggak lebih. apa-apa. Ya. Oke.
kembali lagi ke sini teman-teman. Jadi database itu saya percepat ya, takutnya nanti gangguan lagi. Jadi database itu penting banget untuk kita bangun ya, dari bisnis apapun itu yang itu bisa dijangkau dengan WhatsApp. Berarti kita harus mulai sekarang mempunyai database. Nah, dalam membangun database biasanya sih secara konvensional itu kita mungkin ya dari teman-teman dan juga saya sebelumnya juga menggunakan cara Grab group ya. Jadi kita masuk ke dalam grup, kemudian kita ambil semua data-data nomor kontak dari grup tersebut gitu ya. Nah, di situ yang jadi kendala adalah data yang akan kita peroleh itu adalah data yang random, teman-teman ya, random. Artinya bisa jadi sebagian besar daripada data yang kita dapatkan dari grup itu adalah data yang sebenarnya tidak relevan dengan apa yang akan kita tawarkan gitu ya. Jadi salah target misalkan seperti itu. Contohnya misalkan kita jualan skincare ya, tapi ternyata data yang kita dapatkan di grup itu adalah data bapak-bapak ya, mas-mas ya, yang sama sekali tidak dalam tanda kutip tidak membutuhkan yang namanya skincare seperti itu ya. Halo? Ya. Oke. Jadi seperti itu. Kemudian karena random ya, biasanya awal-awal orang yang menggunakan WhatsApp itu biasanya akan langsung dibombardir dengan yang namanya broadcast. Ya, apalagi sekarang banyak sekali tools yang digunakan untuk broadcast. Langsung saja semuanya dibombardir dengan data broadcast gitu ya. Sehingga karena datanya random, maka yang pasti convernya akan rendah karena nggak sesuai dengan target. Kemudian kalau rendah, kalaupun konversinya rendah, juga ada kekurangan yang lain, yaitu WA kita akan diblokir. Kenapa? Ya karena target kita itu tidak sesuai dengan sesuai dengan audiens ya gitu. Jadi orang yang nggak sesuai dengan keinginannya, ya pasti akan merasa kesel, merasa merasa terganggu dengan WhatsApp kita gitu. Jadi apakah salah dengan cara menggrab sebuah grup? Enggak juga, tapi di situ nanti harus dimodifikasi caranya. Bagaimana sih cara mendapatkan data grup ya yang istilahnya itu punya relevansi dengan produk yang kita tawarkan gitu ya. Jadi seperti itu. Nanti ada caranya sendiri. Bagaimana cara mendapatkan data di grup, tapi datanya itu lebih bagus daripada data yang sebelumnya, yang random itu ya. Oke, kemudian ini sebuah masalah teman-teman. Jadi kalau misalkan sekarang nggak punya database, buru-buruan deh untuk mendapatkan sebanyak-banyaknya database. Bisa dengan iklan di Facebook ataupun di Instagram ataupun di TikTok ya. Itu bisa. Nah, kalau itu memang berbayar tapi datanya lumayan bagus ya, nggak random. Sehingga promosi kita itu memang tepat pada orang yang memang butuh dengan atau tertarik dengan produk kita gitu. Oke, kemudian yang kedua permasalahannya itu adalah broadcast ya. Punya database banyak tapi nggak bisa broadcast, ya ini juga masalah teman-teman ya. Di broadcast ini kalau nggak punya tools, ya kita akan manual ya, bisa jadi manual gitu. Sehingga kalau manual berarti ya akan siap-siap capek deh gitu ya. Oke deh Mas, mungkin kita bisa menggunakan toolsnya. Toolsnya itu misalkan diinstal di laptop misalkan atau di PC ya, di komputer. Nah, salah satu kekurangannya adalah kita akan terus menghidupkan laptop atau komputer. Artinya kita harus mantengin laptop tadi. Kalau laptopnya mati, software-nya juga akan mati. Itu kalau software yang diinstal ya. Kemudian karena juga harus hidup ya laptopnya itu, maka kita juga nggak bisa untuk menjadwalkan broadcast. Padahal kita itu kalau sebagai internet marketer yang menggunakan WhatsApp itu, broadcast itu adalah makanan sehari-hari atau hal yang selalu harus dilakukan gitu ya. Bernafas ya, broadcast itu nafasnya para pebisnis online yang di WhatsApp gitu. Jadi harus jadwal itu. Nah, kalau di laptop kita, kalau software kita itu selama ini itu kita install, apalagi manual, nah itu jelas nggak bisa kita jadwalkan. Ini sebuah masalah teman-teman ya, yang harus kita pikirkan. Kemudian yang selanjutnya, masalah yang ketiga adalah tentang follow up teman-teman. Jadi follow up itu kalau awalnya tadi juga manual ataupun dengan menginstal sebuah software,
Kemudian ada masalah lagi yaitu tentang follow up. Follow up itu bagaimana? Follow up itu adalah ketika ada lead masuk ya. Orang yang tertarik dengan produk kita. Nih, kita misalkan punya database, kemudian kita broadcast nih, kemudian ada yang tertarik gitu ya. Menunjukkan ketertarikannya. Nah, ini harus kita kok mati ya? Halo? Ya, enggak. Oh, enggak mati ya? Ya. Layar saya yang mati. Oke, Ya, udah. Nah, kemudian akan jadi follow up-nya itu manual. Nah, ini kalau 10 orang sih oke lah gitu ya. Tapi kalau 100 orang, 1000 orang gitu ya. Kapan hari saya membantu teman saya ngadakan event ya. Itu kan ribuan orang, 5.000 orang lah gitu. Nah, ini kalau saya jawab secara manual, follow up-nya manual, ya bisa 24 jam nggak tidur saya gitu ya. Tapi ini kalau manual teman-teman ya. Dan itu juga akan lambat kalau kita menggunakan follow up secara manual ya. Ini juga menjadi sebuah problem bagi kita sebagai marketer yang menggunakan WhatsApp ya. Ini 3 masalah besar ya. Kemudian saya percepat karena nanti akan ada praktek teman-teman ya menggunakan tools yang bisa mensolusi semua masalah yang ada di sini. Nah, ini sih kemudian di sini ada konten yang interaktif. Nah, ini biasanya teman-teman itu enggak semuanya ya. Kadang-kadang ada orang itu yang ketika membuat sebuah konten broadcast atau materi broadcast itu selain copywriting-nya acak-acakan ya, juga membosankan gitu ya. Seperti apa yang membosankan? Ya ini contohnya seperti ini. Saya ini ya. Nah ini saya nggak tahu ini apakah ada teman-teman yang punya ini apa nomor ini ya. Nah ini kapan hari saya dapatkan sebuah broadcast ya. Dia gak kenal saya pun gak kenal dia, tiba-tiba jam salam, kemudian langsung menawarkan sebuah penawaran ya, gitu. Jadi ini siapa dia gitu. Ini dan kemudian kalau kita lihat copywriting ada di sini ya, kontennya di sini ini langsung ya tanpa basa-basi langsung dia jualan. Ini sebenarnya kurang tepat ya teman-teman. Ya. Nah kemudian tadi di sini kan saya katakan di sini tidak interaktif. Nah ini kalau kita menggunakan broadcast biasa, maka ini tidak interaktif teman-teman. Kenapa? Ini kalau kita menerima broadcast atau kita mengirim broadcast kepada orang yang belum pernah berinteraksi dengan kita, maka link yang kita kirimkan ini nggak aktif ya. Ini nggak akan aktif. Saya sendiri ketika menerima pesan ini saya nggak kenal dia, ya nggak basa-basi tiba-tiba ngirim seperti ini. Nah, ini nggak mungkin saya balas, nggak mungkin saya buka, nggak mungkin saya balas ini. Sehingga nggak mungkin saya akan mengklik penawaran dia gitu. Nah, karena memang dari awalnya langsung menjurus ke penjualan. Sebenarnya ini ada apa namanya ya? Ada semacam tekniknya bagaimana cara meramu sebuah copywriting ya. Kalau saya ini kelihatan ya teman-teman? Kelihatan Mas. Oke. Nah, sebenarnya ada materi lain ya sebenarnya di yang saya buat, cuman kayaknya waktunya nggak cukup. Saya saya percepat aja di sini. Nah, di sini ada dua perbandingan antara copywriting ya, teman-teman. Yang satu itu biasa aja. Ya Allah, sebentar. Nah, ini contohnya seperti ini ya. Nah, dibandingkan dengan yang satunya, promo weekend ya. Permisi, Kak. Nah, permisi mau kasih kabar promo kopi nih. Beli 3 bungkus gratis 1 bungkus. Nah, kemudian di sini kalau diperhatikan ada tombol ya. Di bawahnya ada tombol order. Sedangkan di sebelahnya nggak ada di situ. Nah, ini contoh yang sebelah kiri ini yang saya kursornya ini tidak interaktif. Kemudian kalau kita lihat untuk nomor teleponnya juga dikasih langsung nomor telepon. Ini menyusahkan orang yang mendapatkan broadcast, harus menyimpan dulu lah. Ini harusnya dengan cara dengan pakai wa.me kemudian terus nomornya, sehingga ketika orang mengklik langsung ke nomornya. Seharusnya seperti itu. Nah, kemudian bagaimana contoh yang interaktif? Ya, saya contohkan kembali. Nah, seperti ini ya. Ini saya sedang promo kopi nih ya. Di sini coba kita lihat ya. Jadi copywriting-nya, hai Kak, gimana nih? Jadi harus ada basa-basinya terlebih dahulu. Baru kemudian menyampaikan promo, dan di sini kalau teman-teman lihat ada tombolnya ya. Di sini ada tombol mau beli sekarang atau nanti aja belinya.
Nah, ini salah satu trik untuk membuat broadcast kita itu menjadi interaktif. Orang nggak perlu ngetik untuk membalas ini, dan mengundang orang untuk penasaran untuk merespon tombol-tombol ini, teman-teman. Ya, sehingga ketika diklik, ya, kalau saya sih akan tertarik dengan tombol ini, saya klik kemudian akan membalas secara otomatis. Ini yang saya sampaikan tadi, ya, otomatis tadi. Nah, ini kemudian ketika ada tombol kita klik akan mengirim secara otomatis. Nah, ini adalah salah satu contoh broadcast yang itu interaktif, teman-teman, ya. Jadi ini nggak membosankan, membuat orang itu penasaran. Nah, kalau kita jualan misalkan ya, kita promo kemudian copywriting-nya membosankan, datar gitu aja, nggak ada teks yang kita bold, nggak ada teks yang kita miringkan. Nah, ini salah satu contoh copywriting dalam sebuah konten itu yang membosankan. Kalau sudah bosan orang, ya paling gini aja. Orang akan malas bales, apalagi ngeklik ya. Kalau orang yang pertama ngirim broadcast itu kan linknya nggak bisa diklik ya. Kalau sebelum yang bersangkutan itu membalasnya gitu. Nah, gimana mau membalas, wong melihat saja, membaca saja sudah bosan gitu ya. Nah, itu konten interaktif. Kemudian efeknya apa? Efeknya banyak prospek yang nanti akan terbuang, teman-teman. Padahal prospek itu sebenarnya butuh dengan produk kita, misalkan seperti itu. Tapi karena penyampaian kita dalam menyampaikan sebuah konten itu, konten materi campaign itu tidak interaktif, membosankan, copywriting-nya acak-acakan, jadi terbuang sia-sia ya calon prospek tadi itu. Nah, ini salah satu yang perlu teman-teman pelajari ya. Mungkin di sini mungkin di lain waktu kita akan bahas bagaimana cara membuat konten interaktif secara detail ya. Tapi nanti insya Allah di sesi selanjutnya akan dipraktekkan oleh Mas Awan bagaimana sih cara membuat konten yang nanti ada tombolnya, kemudian interaktifnya bagaimana nanti bisa kita pelajari di sesi selanjutnya ya. Kemudian teman-teman, masalah kita yang lainnya adalah manual reply ya. Balasnya itu secara manual ya. Sebentar saya pindahkan dulu. Nah, ini. Nah, manual reply. Nah, ini sebuah problem juga, karena dengan manual reply kita akan kewalahan. Kalau misalkan ada 1.000 orang atau 100 orang, itu akan kewalahan kalau kita menggunakan cara yang manual gitu ya. Kemudian kalau misalkan kita nggak mau capek, kita butuh banyak tim. Kita punya banyak tim. Tentu saja banyak timnya itu berarti kita harus mengeluarkan biaya untuk menggaji dan seterusnya ya. Kemudian dengan manual reply itu kita tidak cepat balas. Nah, kalau tadi di contoh tadi yang saya sampaikan ini di sebelah, nah sebentar. Nah, contoh ini saya menggunakan tombol yang interaktif ya teman-teman. Ketika saya menyampaikan atau membroadcast sebuah pesan yang isinya promo, itu saya kasih dia beberapa hal yang membuatnya itu menjadi menarik ya. Oke, selain copywriting yang harus teman-teman kuasai ya tentunya ya. Jadi copywriting juga harus kuasai cara bagaimana menulisnya, kemudian seberapa banyak sih yang harus ditulis. Jangan sampai terlalu panjang ya, karena istilahnya ada too long didn't read ya. Jadi terlalu panjang nggak akan dibaca gitu. Sebenarnya nanti ada materi sendiri ya di situ. Nah, di sini selain copywriting sudah bagus ya, ada tombol ataupun ada misalkan semacam ini ya, kayak link di Shopee ya. Ini mungkin teman-teman pernah melihat atau mendapatkan broadcast dari Shopee ya. Ini saya sering dapatkan ya dari Shopee. Di sini ada semacam tombol ini ya. Kalau diklik dia akan muncul sebuah pop-up yang isinya sebuah link. Jadi orang itu nggak perlu balas, atau kita nggak perlu balasan orang kalau kita mau orang itu mau kalau kita mau seorang yang kita kirimi tadi mengklik sebuah link kita gitu. Cukup karena orang biasanya itu kan penasaran nih, kok ada gininya, pesan WhatsApp-nya kok aneh, kok ada semacam kayak gininya gitu ya. Jadi sebuah hal yang unik ya, sehingga mereka akan penasaran dan akan mengklik ya, seperti itu. Nah, balik lagi ke yang auto reply tadi. Jadi saya menggunakan broadcast itu dengan tombol, dan tombol itu akan otomatis merespon ya teman-teman. Ketika saya menawarkan sebuah promo kopi ya, orang itu akan tertarik misalkan ya. Saya kasih tombol beli sekarang. Ketika dia klik beli sekarang, nah kemudian pesan saya selanjutnya akan merespon. Nah, oke Kak, silakan isi data berikut ini. Ini berjalan secara otomatis teman-teman. Nah, ini adalah sebuah solusi ya dari sebuah
problem kita ketika kita itu menjalankan sebuah marketing menggunakan WhatsApp, itu kalau manual akan kecapean teman-teman ya. Oke, kemudian selanjutnya masalah lagi, ya ini saya sedang menyampaikan sebuah permasalahan yang teman-teman hadapi pastinya ya. Yaitu tentang tools ya. Di Indonesia ini khususnya itu banyak sekali tools-tools yang menjadi andalan ketika kita menggunakan WhatsApp marketing. Nah, namun kebanyakan dari mereka itu, ya nggak semua sih, cuman kebanyakan itu ketika awal-awal muncul, software itu harus diinstal teman-teman. Jadi basisnya itu desktop, basisnya software desktop ya, sehingga harus diinstal. Dan kalau diinstal berarti tadi saya sampaikan kita harus mantengin laptop terus-menerus. Kalau laptopnya mati, dia akan mati. Kalau laptopnya mati, broadcast kita nggak akan jalan. Kita nggak bisa jadwalin dan seterusnya ya. Nah ini salah satu masalah yang mungkin teman-teman itu banyak hadapi ya. Harus punya laptop. Kalau nggak punya laptop dan HP bagaimana? Ya sudah, nggak bisa menjalankan tools WA yang diinstal tadi ya. Nah kemudian harus bawa laptop kalau mau campaign, kalau mau broadcast gitu ya. Jadi udah nggak punya laptop, gimana mau melakukan campaign itu ya. Jadi ini adalah sebuah masalah atau beberapa masalah yang dihadapi tentunya oleh saya sendiri awal-awal ketika menggunakan WhatsApp sebagai alat untuk promosi. Jadi beberapa hal ini yang nantinya akan kita kupas bagaimana solusinya. Oke teman-teman, jadi di sini saya ingin menyampaikan sebuah fakta ya yang selalu ada dalam setiap orang ketika mereka menggunakan WhatsApp marketing. Oke, itu dari saya ya. Dari saya mungkin langsung ditanggapi oleh Mas Awan. Nih, bagaimana nih Mas Awan? Saya ini punya masalah seperti ini. Apakah bisa disolusi nih permasalahan saya? Bisa nggak bikin tombol, bikin apa namanya ini template message seperti ini ya? Apa ini? Ya jadi pokoknya kayak ini loh, kayak Shopee loh. Shopee itu kan punya, ya bagus ya. Jadi saya sering mendapatkan pesan dari Shopee dan saya selalu tertarik untuk mengkliknya. Ya. Dan ketika ada tombol, nah itu ya jadi seperti itu. Nah ini teman-teman mungkin Mas Awan akan menjelaskan. Nah ini kalau waktunya cukup nanti kita akan bahas ini loh. Bahasnya ini loh main broadcast ini seperti apa, mindsetnya main broadcast itu seperti apa, seni ngirim broadcastnya itu seperti apa, contoh copywritingnya seperti apa. Nah ini kalau waktunya cukup ya. Kalau nggak cukup ya sudah balik lagi ke kapan lah gitu. Nanti kita atur waktu lagi ya. Oh, yes. Jadi bagaimana mindsetnya biar WA kita jangan diblokir, itu ada triknya ya. Oke. Baik, langsung saya kembalikan ke Mas Awan ya. Mas Awan monggo. Saya answer dulu. Baik, Mas Agung, terima kasih atas masalah yang ditimpakan kepada saya. Luar biasa sekali tadi, masalahnya banyak sekali bercabang-cabang tadi ya. Yang saya enggak tahu, tiba-tiba suruh ngasih solusinya ini. Ya, Masya Allah. Ini dan mudah-mudahan solusinya ini bisa menjawab tadi ya masalah-masalah tadi yang dikirimkan oleh Mas Agung yang sudah dipeta-petakan. Masalahnya itu luar biasa, sudah terpetakan gitu ya. Udah sekali ya. Asik asik sekali masalahnya ini. Baik, mohon izin Mbak Fuzi, Mas Agung dan teman-teman sekalian untuk menyampaikan tadi atau mengurai masalah dari apa yang disampaikan oleh Mas Agung ya. Ya, karena Mas Agung ini artinya besar, ini masalahnya juga besar sekali ini. Tadi ya, masalahnya yang tadi bukan masalah pribadinya. Nah, bisa aja Mas Awan. Nah, teman-teman sekalian, tadi bisa disinggung oleh Mbak Fuji dan juga Mas Agung terkait tentang drip sender. Saya juga di sini ingin menyampaikan atau izin share tentang drip sender. Ya, baik, sudah terlihat di layar teman-teman sekalian, G. Sudah. Ya, ini adalah tampilan atau wajahnya drip sender. Ya, tampilan kalau ketika kita buka di laptop ya atau di komputer. Nah, seperti ini. Dan juga nanti di handphone juga bisa kita buka ya. Kurang lebih hampir mirip tampilannya seperti ini.
Ini adalah tampilan menu kosong yang tadi disampaikan bahwa bagaimana cara membuat database, mengisi list-list tadi untuk kita buat campaign, kemudian kita buat promosi, dan juga bisa menjawab secara otomatis atau membuat interaktif message. Nah, ini kita akan sampaikan di sini ya. Nah, di sini adalah tampilan di mana Drip Sender ini adalah tools WhatsApp yang berbasis web atau server, sehingga kita bisa tidak repot-repot harus menginstal, meski kita juga ada di aplikasi ya. Kalau teman-teman mau silahkan di Play Store juga ada Drip Sender. Kemudian ketika orang mungkin HP-nya banyak sekali aplikasi yang harus diinstal dan segala macamnya, ataupun mungkin laptopnya juga sama, ada aplikasi-aplikasi yang juga ini atau di RAM-nya juga tidak ini banyak gitu ya, tidak kuat, maka ya teman-teman bisa pakai web ya, yang ini juga banyak sekali digunakan oleh para user kami di Drip Sender, yang tinggal akses saja di webnya tadi sebagaimana yang nampak di sini ya. Nanti kalau sudah teman-teman sudah sudah berhasil beli, nanti wajahnya itu akan seperti ini. Nah, di sini teman-teman mohon izin karena ini waktunya juga sudah malam ya, karena juga ada tadi beberapa saya lihat itu ada yang dari Kalimantan Tengah ya. Karena kalau kami sendiri saya dan Mas Agung ini juga ada di zona WIB gitu ya. Barangkali ada yang di Wita dan WIT ya, tentunya ini sudah larut malam ya. Nah, saya akan percepat saja, nanti selanjutnya ada sesi tanya jawab yang teman-teman bisa sampaikan di sini. Nah, di sini ada pertama saya akan bahas tadi dengan uraian masalah dan Mas Agung. Di sini ada list ya, yang di mana kita dimanjakan dengan list ini untuk menggait nomor-nomor itu. Kalau teman-teman tadi sudah banyak join di grup ya, kalau misalkan saya punya jualan produk namanya kopi, misalkan tadi yang disinggung oleh Mas Agung, maka joinlah dengan grup-grup yang isinya itu kebanyakan bapak-bapak. Nah, seperti itu. Entah itu grupnya jamaah tahlil di desanya, atau Karang Taruna, atau teman SMA dan segala macamnya. Yang jelas bukan joinnya arisan ibu-ibu PKK kalau misalkan gitu. Maka Anda akan salah kamar. Nah, kalau kita sudah punya grup-grup itu tadi, teman-teman bisa nih membuat list. Di sini adalah bagaimana membuat list. Contohnya di sini saya akan membuat grup testing 2. Maka di sini kontaknya masih kosong. Nah, kalau kita klik, maka di sini ada sedikit penjelasan bahwa ketika kita mau mengambil data dari grup WA, maka kita bisa grab kontak. Grab itu mengambil kontak-kontak untuk kita jadikan di database kita. Kemudian kita bisa mengambil grab chat, artinya segala chat yang masuk ke kita itu kita bisa grab ya. Kemudian kita kalau misalkan teman-teman sudah punya database yang berbentuk sebagaimana contoh di kecil di bawah ini, ada file di Excel ya, namanya CSV, ada nama, ada telepon, ada sapaan ya, nama dan telepon ini sudah cukup ya. Yang jelas kalau kita di Indonesia ini kodenya adalah 62. Kalau di Excel tidak perlu dikasih plus, cukup 62 langsung 8 dan sebagainya. Nah, ini nanti yang akan bisa kita import. Nah, setelah kita tadi ini kan grupnya masih kosong nih. Ini testing 2-nya ini masih kosong nih. Maka kita bisa menggrab ya, grab grup WA. Nah, karena ini saya pakai nomor bayangan apa nomor 2 ya, bukan nomor utama, maka grupnya ini masih sedikit sekali ya. Ini yang belum saya grab adalah misalkan ini. Nah, ini saya ada grup misalkan. Nah, ini ternyata sudah tergrabbing 30 kontak yang ada di grup, karena yang grupnya sedikit.
kebetulan ini saya sudah ini namanya bisa dicek di sini karena memang belum ada yang kenal ya. Ketika kita bisa belum ini, makanya tadi ajak orang itu untuk kenalan terlebih dahulu ya, sehingga kita bisa edit namanya nanti di sini ataupun di Excel ya. Jadi tidak ujuk-ujuk promo gitu ya. Itu nanti yang akan membuat kita atau nomor kita, apalagi yang baru, kalau orang yang nggak suka, misalkan orang A nggak suka kopi, Anda promosikan kopi dan itu berulang kali, maka nomor kita akan dilaporkan atau di-report. Ya, kalau itu kebanyakan yang report, maka akan di-ban oleh WhatsApp itu sendiri. Karena yang punya kebijakan WhatsApp ya, juga bukan dari drip sendernya ya, karena memang kesalahan itu ya karena itu tadi kita kurang main cantik di sana. Nah, ketika kita sudah punya database nih, maka kita bisa nih menyiapkan tadi copywriting-nya dan segala macamnya ya. Kita bisa siap nih ya. Kalau kita ini kebetulan grup yang testing saya ini sudah saya siapkan, ini nomor saya sendiri untuk nanti kita akan coba lihat secara langsung benar nggak gambar yang di Mas Agung tadi bisa work atau bisa bekerja gitu. Apakah hanya sekedar gambar kemudian diedit sendiri gitu. Ya, kita akan cek nanti bersama-sama. Nah, ketika kita sudah kayak gini ya, grupnya sudah ada nih. Kalau kita grab semuanya, maka ini saya hapus saja. Ya, kita teman-teman bisa lihat. Nah, kita akan coba grab semua kontak. Grab. Saya kasih nama grab all. Ya, kita akan grab semua chat yang masuk kepada kita. Maka apakah bisa? Bisa. Langsung grab semua kontak berhasil. Kita bisa cek, buka lagi di list, ternyata ada 502 kontak. Karena ini nomor baru ya. Nomor jarang saya pakai untuk komunikasi ya. Artinya nomornya ini mungkin kalau dengan nomor yang utama pasti banyakkan yang nomor utama. Barangkali teman-teman pakai untuk komunikasi dan seterusnya, maka pastinya akan banyak di sini. Cuman ya acak, ya datanya kita kan nggak tahu, nggak kenal dan seterusnya. Ini sudah ada namanya. Nah, kalau kita sudah siap, maka kita bikin nih. Saya mau promo apa ya? Nah, ini tergantung teman-teman. Karena beberapa saya pernah ini ada yang ada yang pernah saya lihat gitu ya, termasuk mungkin Anda penjual kopi, kemudian apalagi teh, detox, apalagi ya termasuk jasa ataupun seperti kayak desain, jualan brand desain logo dan sebagainya, ataupun Anda seorang guru, dosen bisa bikin sesuatu yang menarik gitu ya, atau jualan jasa seperti kelas-kelas bahasa Inggris ataupun bahasa Arab ataupun kelas-kelas digital yang lainnya, ini sangat bisa sekali dan banyak sekali gitu ya. Nah, ketika kita sudah siap nih, teman-teman sudah siap untuk membangun database ya. Oh ya, di sini tadi juga ada ya teman-teman, kalau sudah siap listnya, teman-teman maka bisa import ke dalam dari Excel tadi ke mana tadi? Nah, misalkan ini. Di sini ada import database CSV, maka teman-teman siapkan data yang di sini sudah ada. Nah, ini ada nomor-nomor, cuman saya belum namai, maka teman-teman bisa upload kontak ya. Kalau sudah siap, maka ya teman-teman langsung klik upload kontak. Pun juga demikian, teman-teman juga bisa ekspor CSV ya. Nanti kalau diekspor, maka teman-teman bisa perbaiki nih. Oh, namanya ternyata ini kalau sudah kenalan. Nah, saya persingkat. Di sini ada campaign. Yang kedua adalah campaign.
di mana campaign ini adalah broadcast ya, bagaimana kita mengirimkan pesan ya, tentunya dengan menarik ya, dan juga di sini ada personal, di sini juga ada grup ya. Yang sering itu adalah di personal, karena ada, kalau misalkan teman-teman grup ya, maka lihat-lihat dulu grupnya. Kalau grupnya punya aturan khusus, nggak boleh posting iklan ya, jangan langsung ujuk-ujuk renjel saja, dihajar gitu ya, maka teman-teman akan dikeluarkan di situ. Ya, lihat-lihat dulu. Kalau teman-teman memang join di apa namanya, khusus grup untuk jualan, promosi dan segala macam, nah itu silahkan. Nah, biasanya sering pakai ini ke personal Japri atau Papri. Maka siapkan dulu ya. Di sini promonya saya akan siapkan, listnya saya pakai nomor sendiri ya. Di sini judulnya bisa teman-teman isi ya atau tidak. Nah, kemudian isi di sini ada mau dikirim kapan nih ya. Kalau di sini cuman di sini sudah muncul teman-teman. Kursor saya terlihat ya. Terlihat ya. Jadi di sini list penerimanya ini kita pilih siapa nih yang mau kita target dari list yang kita buat. Kalau tadi listnya yang tadi ini belum berhasil dibuat, maka di sini nanti nggak akan muncul. Oh, saya kirimkan ke orang-orang yang sudah ini jualan kopi nih. Ya, ini ceritanya. Maka di sini ada 2 kontak. Kalau 500 maka 500 kontak. Nanti kita akan kalau misalkan ngirim dalam 1 hari 500 bisa enggak? Bisa saja. Asalkan nomornya tadi sudah kebal ya. Artinya kebal itu sudah sering dibuat interaktif. Ya. Maka di sini ada batch sending. Maksudnya apa? Teman-teman bisa ngirimkan 100 dulu. Dikirim pada ini kalau misalkan 2045, maka nanti di sini kalau kita bikin batch baru, maka akan dimulai berapa? Maka bagi lagi 100 dipecah-pecah, artinya dipilah-pilah ya dari 500 tadi. Kalau misalkan listnya cuma 2 ya nggak usah kasih batch gitu ya. Ini di off-kan saja. Kirim, aturan kirim teman-teman bisa set di sini. Kirim ke semua, kirim nomor baru, kirim yang belum dibaca dan seterusnya. Ya kita pilih dulu yang kirim semua. Di sini ada minimal time next message. Artinya di sini 2000 ini maksudnya adalah 2 detik ya, 2 detik. Nah, milisecond detik. Jadi 2 detik, kemudian maksimalnya 5 detik, maka akan terkirim ya. Kemudian ke berikut kontak ada 10 detik dan maksimal 14 detik untuk kontak berikutnya. Nah, di sini ada tipenya, ada tipe pesan plus media, artinya yang kayak di contohnya Mas Agung tadi, ada copywritingnya, atasnya itu ada gambarnya. Kemudian ada button message, button ini artinya tombol, pesan bertombol, ada tombolnya tadi, klik sekarang, ya. Kemudian ada list message, nya adalah kalau ketika kita mengirimkan menu-menu. Nah, itu bisa pakai list message. Kemudian ada template message kalau teman-teman mau ngirim beserta URL, link apa namanya, termasuk kayak yang di Shopee maupun di Tokopedia ya. Karena apa namanya? Pernah kan teman-teman dapat apa namanya? Dari Tokopedia gitu ya. Nggak ada ya. Dulu pernah saya dikirimi dari Tokopedia. Nah, setelah itu kita siapkan nih. Nah, ini copywriting-nya ini sudah saya siapkan di sini. Ya, di sini sudah saya siapkan ya untuk kita buat sebagai campaign. Nah, teman-teman bisa siapkan juga. Kalau sudah siap, maka kita akan promosi ya, promosi. Kemudian apa ini, di sini ada button message-nya, mau kakak.
Oke. Maka saya pengen pesan ini kasih tombol. Maka di sini kita klik button message dan teman-teman boleh di sini upload gambarnya. Ini tadi kebetulan download ya di internet. Dan gambarnya biasanya yang apa namanya? Kalau sudah kayak gini, maka ini berhasil ya. Ada di sini. Nah, ini sudah berhasil teman-teman untuk upload gambar. Kalau cuman kadang 100 saja ndak ada kayak tulisan gini, biasanya filenya kegedean. Nah, solusinya kirimkan di WA kemudian di-download lagi. Nah, kemudian teman-teman pilih nih di sini mau kakak. Tombol berikutnya tidak tertarik. Nah, setelah kita buat di sini teman-teman bisa menampilkan dari mana di situ Anda jualannya. Artinya di sini dikirimkan oleh sebagai footer teksnya ya bahwa ini ini benar-benar dari Bakul Kopi loh gitu. Ya, kalau sudah teman-teman maka bisa simpan draft. Kalau simpan campaign ini artinya sudah kita mulai campaign. Teman-teman bisa simpan dulu, kemudian bikin di sini sebagai pancing sebagai magnet dari tombol tadi. Ya, maka kita tadi di situ kita di sini di bot ini adalah menu berikutnya atau fitur drip sender berikutnya, yakni bot. Di sini Anda bisa menjawab atau memberikan pesan otomatis tanpa kita itu mengetik. Dan kerennya lagi, ketika Anda cek di WhatsApp itu, di situ ada tulisannya sedang mengetik atau is typing, bla 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 is typing. Nah, ini luar biasa sekali ini. Sehingga tidak terdeteksi ini robot. Maka di sini tadi kita mau cek mau kakak. Kemudian ini saya siapkan, saya copy paste saja. Mau kakak. Kemudian kita pastekan. Di sini ada button. Ya, teman-teman bisa cek di sini. Coba cek dulu menu kopi yang paling populer. Nanti saya ingin buat ini list ya. Di sini list kopi. Kemudian mau saya tuliskan di sini Robusta. Misalkan saya percepat saja ya. Nanti saya akan kemudian yang kedua di sini Arabica. Kemudian kopi Arabica. Robusta. Saya cuman bikin 2 aja. Kalau misalkan di sini mau ditambahi lagi untuk beli ya, teman-teman bisa pakai button message lagi. Kemudian tombolnya adalah beli sekarang. Sekarang. Nah, di sini kita sudah bikin nih, kemudian kita simpan ya, mau kakak. Kemudian kita bikin lagi yang tidak tertarik. Terima kasih
Itu aja. Kakak. Nah, setelah kita siapkan, maka coba kita, oh ya, kalau kita tadi beli sekarang, sebentar ya. Maka kalau teman-teman coba cek ya, kita akan mendapati pesan ya, biar cepat saja. Ini akan seperti ini. Kita banyak tanya jawab saja ya. Biar bootnya off. Biar bootnya off. Nah, beli promo kopi. Ini adalah langsung saja kita akan campaign ya. Di sini campaignnya tentang promo kopi. Saya langsung coba praktekkan. Testing. Saya akan kirim pada hari ini 53. Baik, di sini akan coba mengirim ya, mengirim pesan yang akan kita siapkan. Nah, ini masih waiting dan di situ artinya pesan itu mulai kita kirimkan proses ya, sehingga nanti 1 menit ke depan kita akan siap untuk cek di situ. Nah, sambil menunggu ini, di sini ada boot-boot yang harus kita setting ya, nanti lengkapnya kita akan ada sesi tanya jawab juga, ataupun nanti kalau teman-teman sudah berhasil membeli, kita akan siapkan juga grup khusus user di WhatsApp, yang dimana grupnya ini memang untuk tanya jawab, konsultasi dan sebagainya, sehingga ketika ada kendala kita langsung bimbing oleh timnya. Di sini juga kita ada Mas Abu Aska yang juga hadir bersama kita, yang sering kali menangani masalah-masalah teman-teman para user di grup kita, yang membernya kita sudah banyak sekali ya. Nah, kemudian di sini selain ini menariknya juga kita bisa menyapa ya, di WhatsApp itu kita bisa menyapa nama orangnya sesuai dengan profil ya, sesuai dengan profil WA-nya. Kemudian Mas, kalau saya punya nomor baru nih, bagaimana? Nah, jangan khawatir teman-teman, di sini ada di Azhar ini ada fitur WhatsApp Training Circle, artinya melatih nomor-nomor baru agar tidak terkena blokir dari WhatsApp itu sendiri. Mas, saya kirim cuman 100 atau 500 kok sudah kena ban gitu ya. Berarti ini nggak aman ini. Ya, kita cek dulu, kita analisis dulu. Jangan-jangan promosi kita yang salah. Kita ujuk-ujuk langsung tadi kurang cantik mainnya, yang nge-ban itu juga dari WhatsApp, artinya kita menyalahi aturan dari WhatsApp seperti itu. Makanya perlu kita di grup itu ada sharing ya, karena juga di sana juga ada grup, ada teman-teman yang berhasil
1.000 dalam satu hari, ada yang bahkan 24 jam itu ada yang berhasil sampai 12.000 ya. Di situ juga ada. Ya, tentu kalau misalkan hal seperti itu ya teman-teman harus share-share yang aman saja. Coba kita cek apakah sudah terkirim. Nah, ini oh iya ya. Di sini saya kirimkan oh ya, ini kan nomor saya yang ini ya. Nah, di sini ada sudah terkirim ya. Di sini seperti ini ya. Di sini ada gambarnya. Ini saya download saja mockup gambar kopinya. Ini promo kopinya. Kopi memang selalu berhasil menjadi teman terbaik ya. Nah, ini kalau main copywriting ini Mas Agung tadi yang tadi ini akan disampaikan. Cuman waktunya ya lain kali nanti kalau Mbak Fuji ngadakan kelas-kelas lagi bisa ini kan Mas Agung ya. Jadi ada tekniknya ya. Nah, ada tombolnya di sini ya. Kalau kita klik ya, maka di situ nanti akan muncul ya. Muncul kalau diklik maka dia akan muncul. Nah, seperti ini. Di sini ada baik ini nama yang di sini ada saya kasih nama Mas Admin ya. Kalau akhir pekan ini ingin bersantai dan menikmati kopi, coba cek dulu menu kopi yang paling populer. Teman-teman bisa isi kan tadi. Teman-teman bisa milih nih. Kalau teman-teman jualan baju atau apa listnya di sini ya silahkan. Ini ada Robusta murni. Ini kalau kita klik maka nanti karena ini botnya nggak saya buat, jawaban otomatis dari ini maka nanti ya pesannya ya cuman kayak gini aja kalau misalkan maka dia saya milih Robusta murni. Nah, kalau mau dikasih jawaban lagi ya silahkan nanti disetting. Mumpung ada promo Agustusan nih Kak, beli 3 gratis 1 yuk buruan. Maka teman-teman bisa cek beli sekarang misalkan. Nah maka akan muncul kalau kita buat ini tadi jawabannya. Silahkan isikan data, nama, alamat, jumlah order, paket akan diproses sehari setelah berhasil transfer ke rekening, misalkan BSI nomor rekening 123 dan seterusnya nama ini misalkan. Nah, ini sudah punya data nih dari sini nih. Nah, silakan orang-orang yang coba mau beli. Nah, seperti itu. Ini gambaran ketika kita membuat WhatsApp yang menarik nih untuk jualan ya sebagaimana yang disampaikan oleh Mas Agung. Nah, oh ya ada yang lupa lagi. Bagaimana kalau misalkan kita mau mengundang database kita ya maka kita bisa di sini di booth ini kita setting. Teman-teman mau cek ya misalkan kalau ada orang di sini ngetik kata cek maka teman-teman bisa memasukkan nih triggernya yang di sini saya lupa tadi. Di sini ada triggernya itu ada reply, ada jawab otomatis, ada webhook ya yang berhubungan dengan data di ini. Kemudian ada simpan ke list. Teman-teman bisa masukkan ke simpan yang di list, ada unsubscribe dan ada bot form. Ini adalah kalau yang terakhir ini adalah add-on dari Drip Sender yang kita bisa survei ya. Ini biasanya untuk mahasiswa, untuk apapun itu nggak hanya mahasiswa. Kalau bikin survei nggak harus masuk ke Google Form, pakai WA saja bisa. Maka ya ini add-onnya. Nah, pakai bot form. Nah, ini simpan ke list. Maka kalau kita masukkan ke list kita testing misalkan, maka orang yang ngetik kata cek itu akan otomatis masuk ke list kita yang ini. Misalkan seperti itu. Kalau kita simpan. Nah, seperti itu. Baik, ini sekilas tentang Drip Sender yang tentunya juga banyak lagi yang mau kita sampaikan, cuman waktunya sudah jam 9 ya, Anda sudah malam. Saya kembalikan kepada Mbak Fuji. Oke, terima kasih Mas Awan untuk sharingnya ya teman-teman. Tadi alhamdulillah ya sudah di-share sama Mas Agung ya. Jadi kendala-kendala atau masalah-masalah yang sering teman-teman hadapi ya selama teman-teman menggunakan WhatsApp. Nah,
Ya, setelah ada masalah pasti ada solusi ya teman-teman. Maka dari itu tadi Mas Awan sudah share dan sudah praktek ke teman-teman semua ya solusi gitu ya dari masalah-masalah ya yang ada di WhatsApp yang sering teman-teman hadapi. Maka dari itu ya yang tadi kita bahas itu adalah sebuah tools ya atau aplikasi pendukung WhatsApp gitu ya yang bisa membuka yang bisa membantu ya teman-teman agar bisa memaksimalkan WhatsApp-nya gitu ya, baik untuk pembisnis, pedagang ya, atau misalkan teman-teman yang belum punya bisnis bisa juga memanfaatkan Drip Sender ini sebagai mesin penghasil uang gitu. Nah, gimana caranya? Nanti akan ada bimbingan khusus ya teman-teman, khusus teman-teman yang investasi atau berlangganan di Drip Sender. Nah, apa sih Drip Sender? Teman-teman mungkin penasaran ya, teman-teman bisa cek di kolom komentar. Itu saya ada share link ke teman-teman semua ya. Teman-teman bisa klik link tersebut. Ya, sebentar saya bantu share buka dari handphone ya. Jadi ya, bagi teman-teman yang masih penasaran apa itu Drip Sender, maka teman-teman bisa klik ya link yang dibagikan di kolom komentar. Ya, jadi di sini Drip Sender itu adalah ya teman-teman bisa menjalankan ya marketing campaign WhatsApp pakai handphone. Jadi Drip Sender ini bisa teman-teman pergunakan di handphone saja ya. Buat teman-teman biasanya ya aplikasi tambahan untuk kirim broadcast tersebut rata-rata pakai di laptop ya. Nah, untuk Drip Sender ini teman-teman itu mempunyai banyak keunggulan ya. Jadi teman-teman bisa akses di handphone saja gitu. Ya, di sini ini adalah mungkin kendala-kendala yang sering teman-teman hadapi ya. Faktanya ya WhatsApp itu banyak sekali penggunanya ya teman-teman ya. Ada sekitar 68 juta user WhatsApp ya. Terus usernya selalu meningkat ya. Terus open rate mengalahkan email ya. Betul sekali karena sekarang rata-rata para pembisnis itu ya menggunakan WhatsApp semua sebagai media promosi, sebagai media follow up gitu. Untuk media jualan semuanya memakai WhatsApp. Jadi teman-teman penting gitu ya, biar WhatsApp yang teman-teman pakai itu sekarang bisa membantu lebih fokus untuk promosi ya. Jadi di Drip Sender ini teman-teman bisa sebentar desktop dan mobile akses ya. Jadi teman-teman bisa akses Drip Sender di handphone itu bisa dengan versi desktop dan versi HP. Ya, terus bisa grab kontak, bisa simpan nama kontak, bikin list building, broadcast massal, broadcast schedule, ya terjadwal. Jadi seperti yang saya jelaskan tadi ya, setiap saya simpan campaign atau pesan broadcast itu di malam hari. Jadi pada saat besok paginya itu broadcast langsung pada nyebar semua gitu ya. Jadi WhatsApp saya bisa langsung bekerja ya. Jadi sekarang bukan kita yang bekerja, tapi WhatsApp yang bekerja untuk kita gitu ya. Nah, di sini bisa kirim berbagai file, bisa multi admin, bisa follow up otomatis. Pesan WA-nya interaktif ya, karena kan ada banyak tombol-tombol yang bisa dimanfaatkan. Jadi itu akan memudahkan teman-teman untuk promosi ya. Ada button message, ada list message, ada pesan berantai, ada pesan auto reply, ada unlimited chatbot, ada training nomor WA-nya juga ya, ada unsubscribe button dan survei tanpa form. Ya, jadi biasanya ya teman-teman itu kalau untuk ingin membuat survei ya itu teman-teman biasa memakai Google Form. Nah sekarang itu nggak perlu lagi, nanti cukup dengan pakai Drip Sender saja semua kebutuhan WhatsApp teman-teman itu bisa terpenuhi ya. Jadi silakan teman-teman yang ingin daftar teman-teman bisa klik ya. Di sini ada beberapa paket atau langganan ya teman-teman ya. Ada paket 1 WhatsApp 99.000 per bulan, ada paket 5 WhatsApp 149.000 per bulan,
Ya, jadi jika teman-teman mungkin di sini ada yang masih pemula gitu, ingin nyoba dulu gitu cara kerjanya seperti apa, ingin belajar, maka bisa langganan yang per bulan. Ya, bisa pilih. Kalau misalkan teman-teman hanya memakai satu WhatsApp, maka pilih yang satu. Kalau misalkan teman-teman mempunyai WhatsApp lebih dari satu, bisa yang langganan 5 akun WA. Nah, di sini juga ada langganan per tahun, ya. Jadi langganan per tahunnya sebesar 599K untuk satu akun WhatsApp per tahun dan 999K ya untuk 5 akun WhatsApp per tahun. Jadi silakan teman-teman klik sesuai kebutuhan masing-masing. Tinggal klik langganan saja ya. Contohnya di sini saya pilih ya yang 99.000. Teman-teman klik masukkan namanya siapa, nomor WA-nya ya, lalu masukkan email. Nah, di sini teman-teman pilih mau langganan yang mana ya. Jadi silakan teman-teman pilih mau misalkan mau yang 1 bulan dulu, klik beli sekarang ya. Jadi caranya mudah, silakan teman-teman yang penasaran ya cara kerja drip sender seperti apa ya, cara promosinya nanti akan diajarkan ya di grup khusus. Jadi khusus teman-teman yang investasi drip sender melalui Digitatip nanti akan ada bimbingan khususnya yaitu berupa live ya. Jadi nanti teman-teman akan diajarkan, akan dibimbing khusus bagaimana cara sistem kerjanya dan bisa juga gitu. Kalau misalkan teman-teman di sini ya, teman-teman belum tahu nih, misalkan belum punya bisnis ya, maka bisa ikut afiliasinya nantinya ya. Jadi teman-teman bisa teman-teman coba dulu toolsnya, lalu nanti akan diajarkan cara ikut afiliasinya seperti apa. Ya, komisinya juga lumayan besar ya teman-teman ya, sekitar 35% dari harga langganan ya yang dilakukan sama si peserta. Oke, silakan ada yang ingin bertanya? Silakan teman-teman bisa tanyakan di kolom komentar ya. Yang penasaran dengan drip sender, teman-teman bisa langsung langganan ya, biar teman-teman bisa langsung ikut bimbingannya nanti. Ya. Oke, sambil saya tadi ada pertanyaannya yang belum terjawab, sambil saya balesin pertanyaan juga. Ada pertanyaan dari Mas Andrianus Jemi. Mbak Puji, kalau drip sender bisa sebut nama satu persatu kah? Bisa banget. Ya. Mas Agung, untuk database iklan harus tiap hari kah di sosmed? Budgetnya lumayan besar ya? Mungkin Mas Agung bisa bantu jawab ya. Ya, jadi kalau untuk iklan memang harus ada budget tersendiri ya. Jadi kalau memang teman-teman punya budget untuk iklan, bagus untuk kita itu mendapatkan database melalui iklan karena memang tertarget gitu. Jadi nggak perlu lagi pilah-pilah lagi ya gitu. Cuman kalau bagi teman-teman yang mau mendapatkan data yang bagus ya, itu juga ini ada sebuah sebuah trik ya gitu. Jadi dari teman kita yang pengguna dari Drip Sender, beliau itu sering mengikuti event-event webinar ya, yang murah-murah ya. Kadang ada misalkan webinar apa itu kemudian ada pendaftaran 50.000, 25.000, itu dia ikuti gitu. Dia ikuti. Nah, dari grup tersebut dia grab semuanya gitu ya. Jadi grup yang berbayar. Kenapa? Karena begini ya teman-teman. Ada memang orang yang suka atau loyal untuk membayar. Misalkan ikut sebuah webinar, dia itu rela membayar gitu. Berarti orang-orang yang terkumpul dalam grup tersebut berarti adalah orang-orang yang gampang untuk membeli sesuatu. Artinya orang ini mentalnya ya, dalam tanda kutip mentalnya bukan mental gratisan, sehingga sebuah grup ini menjadi salah satu target yang bisa kita ambil. Nah, caranya bagaimana? Cara untuk mengawali sebuah pembicaraan di dalam sebuah broadcast tadi, ya misalkan disampaikan ya. Ini misalkan kita nge-grab sebuah grup nih ya. Kita sampaikan hai Kak dan seterusnya ya. Kemudian ini nih kita kebetulan
misalkan perkenalkan nama, saya misalkan Agung dan kita berada dalam satu grup yang sama, grup ini. Nah, kalau boleh kenalan kakak siapa gitu, atau tinggal 5 dan seterusnya, itu bisa menjadi sebuah awal pembicaraan. Itu teman-teman ya. Jadi memang nggak harus memang nggak harus pakai iklan. Karena memang itu next level lah kalau misalkan sudah punya budget tertentu bisa seperti itu. Kalau enggak ya minimal misalkan gini, ya tadi saya sampaikan tadi. Jadi ada teman kita itu yang user Dipsender, dia itu sering ikut kelas-kelas murah-murah gitu ya, kelas entah apapun itu, entah kelas diet ya, dan banyak banget ya. Jadi dia transform misalkan 25.000, 50.000, dia itu kepentingannya bukan di webinarnya, tapi ngambil data orang tersebut gitu ya. Karena orang yang membayar di webinar itu berarti orang-orang yang memang loyal membayar sesuatu gitu ya. Jadi itu sebuah poin tersendiri ketika kita mau mendapat database. Beda dengan orang misalkan ini grup yang gratisan misalkan seperti itu. Biasanya orang yang gratisan itu ya agak semua sih. Itu kadang kalau disuruh bayar apa beli-beli itu kayaknya apa ya, susah gitu ya. Tapi orang-orang yang sudah sering ikut ke webinar, kemudian sering ikut versi berbayar itu biasanya mereka adalah orang-orang yang loyal. Ketika kita tawari sesuatu cocok, mereka pasti akan segera untuk membeli gitu ya, teman-teman. Oke, terima kasih Mas Agung sharingnya. Jadi seperti itu ya teman-teman. Jadi teman-teman bisa kalau misalkan teman-teman punya bisnis ya, atau teman-teman ingin mendapatkan database yang baru gitu, teman-teman itu harus rajin gitu ya. Misalkan teman-teman ikut kelas atau beli produk gitu yang berbayar gitu ya. Jadi selain teman-teman bisa menambah ilmu, bisa menambah database juga gitu ya. Oke, ini ada pertanyaan dari Mas Yondra. Mas, automation ini cara bukanya gimana? Automation yang mana ya? Mas Awan coba bukain. Apa ya, automation yang mana? Yang itu ya, yang coba menunya. Oh ya. Automation saya lagi buka, sebentar tak bukain juga. Yang mana? Tes suara saya. Udah masuk. Mas Yondra coba buka mic-nya. Itu yang mana maksudnya? Automation. Nah, ini. Oh. Automation nih, Grab apa itu? Ada list, ada campaign, ada bot, ada other. Ya itu. Automation itu ngambilnya di mana kalau di laptop? Oh, itu Mas Awan. Itu dia kan ada dua ada WhatsApp yang tampilan lama dan tampilan baru. Coba di tampilan yang dari awal. Mas Awan ke Mas Awan ke data awal, ke halaman awal. Kali. Oh ya. Awal ke halaman. Ini klik aja apa namanya? Ikonnya, logonya diklik pojok. Nah. Bentar. Ini ya. Yes. Bentar. Nah. Ini yang punya saya. Oh ya, tadi saya nggak menjelaskan di sininya ya karena waktunya cepat ya. Ini adalah dashboard atau halaman awal ya. Kalau teman-teman beli, maka di sini ada keterangannya, namanya siapa, kemudian paket WhatsApp-nya berakhir sampai kapan. Di sini bisa kasih nomor WhatsApp yang teman-teman bisa kasihkan nih. Nah, termasuk di sini juga ada platform integrasi dan seterusnya. Kemudian kalau mau masuk maka ya klik ini. Terus yang mau ditanyakan yang bagian mana? Ya ini, jadi kan ini aja. Kan ada dua masuk dan ada WhatsApp ini. Kalau di masuk itu kan tampilan baru. Coba lihat klik yang masuk, klik masuk. Nah ini kayaknya tampilan baru kan. Ini belum migrasi 100%. Jadi di sini nggak ada tampilan, nggak ada automation-nya, Mas. Coba balik lagi ke awal, kemudian klik yang nomor WhatsApp. Nah, klik yang WhatsApp sekarang. Nah, ini baru muncul ini. Ya mungkin Pak Yondra ya. Iya. Nah, jadi memang ada dua tampilan, yang tampilan lama seperti ini dan tampilan yang baru ini belum sepenuhnya ready. Jadi kita bisa menggunakan tampilan lama dulu kalau bingung ya, seperti itu. Kemudian tadi ada
pertanyaan, misalkan ini ya, mana tadi ya? Tadi kalau nomor yang didasarkan tiba-tiba kena blokir WA untuk ubah nomor diri sebenarnya apakah harus enggak ya. Jadi tidak perlu lisensi baru. Jadi di Drip Center itu kita bisa memasukkan nomor kita ya sesuai dengan paketnya. Kalau misalkan paket 5 lisensi nomor WhatsApp berarti 5 tadi itu bisa gonta-ganti teman-teman ya. Jadi bisa gonta-ganti misalkan kena blokir nih. Nah, udah gak ada harapan lagi, maka ya udah dihapus, kemudian ganti nomor yang baru sampai kuotanya terpenuhi. Misalkan paket 5 WhatsApp berarti ya 5-5-nya itu bisa digunakan dan bisa diganti semua gitu tanpa harus membeli lisensi lagi gitu. Oke. Oke, gimana Mas Yandra? Sudah jelas? Belum ketemu nih. Udah di WhatsApp. Iya. Nah, di WhatsApp yang ditampil verifikasi akun, paket satu WhatsApp, daftar kemudian buat nggak ada. Sebelumnya Iya ada. 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 Oke. WhatsApp ya. Iya Udah. Oke. Udah. Oke. Nah, udah masuk. Kemudian ini makasih. ada pertanyaan dari Mbak Teti. Mbak, yang list button apa bisa ditambah gambar? Bisa. Bisa. Coba dipraktekin Mas Awan. Yang list button ya. Di-share dulu dong. Oh iya. Kopinya saya habis ini. Saya malah Kirimin dong, belum Mas. sempat bikin. Nah, tadi pertanyaan gimana Mas Agung? Bisa nggak kita campaign button dengan gambar? Coba Button di dengan gambar. Campaign ya, dulu, campaign dulu. Oh, campaign ya, Oke. campaign ini tadi yang promo kopi tadi ya. Ini kalau misalkan tadi sekaligus kalau misalkan saya misalkan ini sudah terkirim 2 hari yang lalu, saya mau kirim lagi ke kontak berikutnya atau list berikutnya, teman-teman bisa reuse ya, di sini bisa digunakan ulang ya, artinya tidak capek-capek harus bikin copywriting lagi, nggak usah ya, di sini sudah otomatis. Nah, kemudian kalau sudah tadi di setting ininya, nah ini perlu diperhatikan, karena kalau ngirimnya waktunya sudah terlewat, maka akan kok nggak jalan, nah ini nggak terkirim, maka perlu dicek dulu ininya. Kemudian apa ini suaranya tikus ini kayaknya. Nah, tadi apakah bisa kirim gambar? Kalau list ya bisa. Yang list ya Mas ya? List atau yang button? Oh button. Yang button ini ya ini kan button, ada gambarnya ini kan. Upload file. Ini selain gambar, teman-teman bisa kirimkan apa namanya file PDF, misalkan teman-teman mau PDF bisa sekali. Kemudian kalau apalagi video juga bisa, cuman masih kalau gambar ya masih dibatasi dulu namanya filenya gitu ya. Kalau kebesaran maka dia. Yang yang ditanyakan ini list button itu berarti di listnya itu ada gambarnya gitu kayak Mbak Teti. Kalau itu kayaknya gimana? Gak bisa ya, masih belum memungkinkan kayaknya ya. Yang untuk list. Jadi ketika link gini, jadi ketika buttonnya diklik itu bisa muncul gambar nggak? Yang gitu. ini tadi ya, yang coba. robusta murni ya, maka coba. Ininya yang bisa adalah kontennya. Mau diisi apa? Penjelasan misalkan robusta murni. Kopi robusta ini diunduh atau dari provinsi dari Jawa Timur, kabupatennya. Ini kalau penjabarannya bisa. Nah, karena saya nggak ada penjabarannya ya cukup ini kan saja. Jadi kalau nanti mau diklik, mau diisi gambar, maka kita harus bikin lagi, buat lagi itu untuk menggambarkan kopi robusta itu tadi. Ya, itu bikin yang itu lagi, maka bisa seperti itu. Oke. Ada lagi? Ada lagi? Sudah cukup kayaknya ya. Di sini Mas Fatur, katanya Mas Awan, sorry. Mas Awan katanya minta copywriting tentang kopinya.
Ini tadi langsung ambil comot berbagai di. Ya siap. Saya kirimkan di sini tah. Oke, saya jadi penasaran sama kopinya. Kopinya ini masih. Ini ambil comot saja. Oke, pertanyaan lainnya. Mana ya, sebentar. Drip Sender itu ada di aplikasi juga ya, teman-teman. Jadi teman-teman bisa download di Play Store dan akses via web. Betul ya? Begitu ya. Soalnya saya belum nyoba yang aplikasinya. Kalau nomor yang didaftarkan tiba-tiba kena blokir WA, terus untuk ubah nomor, Drip Sendernya apakah harus pesan lisensi baru? Bisa, masih pakai yang lama. Teman-teman tinggal ganti aja. Nanti scan masukin lagi nomornya dan scan QR lagi, gitu ya. Itu lihat gambar apa? Gambar jam. Sama ya? Jika database nama masih tidak sesuai dengan nama kontak, apakah bisa disetting ketika kirim pesan? Gimana Mas Agung atau Mas Awan? Sebentar. Yang mana ini? Tadi edit kayaknya ya, di daftar list yang database tadi. Jadi teman-teman bisa edit namanya di sana. Bisa. Misalkan database kita mau kasih kode yang di awal itu misalnya karena database-nya misalkan misalkan kasih kode KK semua misalnya itu bisa. Biar memudahkan ini database saya yang dari ini misalkan bisa. Kalau kirim video gimana caranya? Caranya sama, tinggal bikin campaign, nanti tinggal attach filenya yang berupa video. Berarti bukan gambar ya, Mbak Elsa. Di sini ada pertanyaan lagi, Drip Sender bisa kirim image plus caption nggak? Bukan gambar dan teks. Ya, maksudnya bisa. Gimana? Ya, itu Mas Awan, gambar di bawahnya itu langsung ada captionnya gitu loh. Jadi nggak terpisah gitu. Memang gitu seperti itu kan? Ya, sebentar. Ini dari pertanyaannya ini gimana nih? Image itu artinya gambar, caption itu artinya teks isinya. Oke, dari itu saya masih bingung pertanyaannya. Image plus caption. Iya bisa. Maksudnya, ya tadi yang saya bisa diperjelas lagi nggak, Mas Indra, pertanyaannya, biar kita nggak salah jawab juga gitu. Berapa nggak bisa? Hanya masih ya mungkin jelas pertanyaannya. Nanti kita salah jawab. Mungkin ya maksudnya gambar di bawahnya langsung ada teksnya gitu loh. Nah, captionnya. Jadi bukan terpisah, gambar dulu kemudian teksnya gitu. Memang kalau terlalu panjang biasanya itu memang terpisah gitu ya, terpisah. Tapi kalau masih dalam tataran yang enggak terlalu panjang itu jadi gabung gitu. Cuma saya belum pernah terlalu panjang kemudian saya caption, belum pernah sih. Cuman di tools-tools yang saya pakai dulu ketika terlalu panjang itu terpisah jadinya. Jadi selama pakai Drip Sender ini gabung jadi satu gitu. Masih gabung jadi satu gitu. Ya tahu kalau panjang ini kita belum pernah coba karena memang kalau terlalu panjang pun untuk di WhatsApp itu kan kurang begitu kurang begitu. Nah, kayak gini Mas Awan. Nah, ini. Ini tadi kan sudah saya praktekkan kan? Benar. Ini maksudnya seperti ini tadi. Ya, kadang kan terpisah kadang kan gitu. Ya, ini biasanya terpisah. Kalau yang di sini enggak. Ini enggak. Oke, gitu ya. Untuk gambar di bawah 2 MB. Kalau video itu kan kadang besar ya. Dan di situ kan membutuhkan resource yang juga besar gitu juga. Kadang kalau video itu mungkin bisa kita arahkan melalui link gitu ya, link ke misalkan ke YouTube atau kemana yang itu tanpa membebani server gitu. Karena kadang di lalu lintas dari pengiriman pesan kalau itu video itu juga akan berat ya, terutama juga ketika kita misalkan ketika broadcast sinyalnya kurang bagus ataupun misalkan terjadi keterlambatan server ketika mengupload itu kadang ini menjadi masalah nantinya ketika pengiriman itu bisa jadi nggak terkirim semua gitu karena memang berat kalau
mengirim video dalam bentuk filenya tadi itu ya. Oke, seperti itu. Jadi triknya adalah dengan menggunakan link gitu ya teman-teman. Itu biar mudah, biar cepat gitu. Kadang kalau kita mengupload kemudian satu-satu itu ya itu tadi. Ya, kadang belum selesai sudah mati duluan atau gimana. Padahal kita harus mengirim banyak sekali broadcast misalkan seperti itu. Oke, kemudian apakah drip sender atau untuk kirim grup atau berbagai mana soalnya pernah jadi spamming ke grup. Ya, jadi drip sender itu apa ini? Bisa kirim. Saya sih nggak pernah ya merasakan kalau misalkan drip sender kirim pesan otomatis. Kecuali kalau kita kirim campaign, ya. Jadi kecuali ya teman-teman pesan itu terkirim. Kalau misalkan teman-teman sudah bikin kampanyenya gitu ya, atau mungkin setting botnya gitu ya yang khusus grup gitu. Jadi botnya itu nanti misalkan ada teks apa-apa tiba-tiba gitu yang tersetting gitu, nanti tiba-tiba muncul. Jadi teman-teman perhatikan dulu settingannya ya. Kalau misalkan berupa campaign sih nggak pernah ya, kecuali kalau misalkan teman-teman membuat kampanyenya terdahulu gitu. Oke, teman-teman, ternyata sudah malam ya. Setengah 10 udah. Masih betah ya, Masya Allah. Nanti kita akan diskusi lagi di grup, karena untuk yang waiting list drip sender ini ada grupnya. Nanti mungkin akan saya add Mas Agung sama Mas Awan gitu ya, kalau misalkan teman-teman masih ada pertanyaan ya. Nah, insya Allah akan ada rekamannya juga, nanti akan saya share di grup juga. Jadi teman-teman nanti pantengin aja grupnya gitu ya, nanti akan dibahas di sana, akan saya share di sana segala informasinya. Jika teman-teman masih bingung, jika teman-teman masih ada pertanyaan ya, nanti bisa ditanyakan di grup tersebut. Oke ya, terima kasih malam hari ini untuk Mas Agung dan Mas Awan yang sudah bersedia ya share ilmunya ke kita. Walaupun masih ada ilmu yang belum tersampaikan, nanti mungkin ya kita setting waktu lagi di lain hari gitu ya, untuk kita bisa sharing ya tentang WA marketing lagi gitu ya. Terima kasih. Dan teman-teman juga terima kasih yang sudah hadir malam hari ini, yang sudah menyempatkan ya hadir di webinar ini untuk mencari ilmu ya, untuk sharing ilmu. Ya, semoga apa yang kita sampaikan ada manfaat yang bisa teman-teman ambil. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya ingatkan lagi untuk teman-teman yang ingin berinvestasi di Drip Sender, linknya sudah saya share di grup. Nanti silakan teman-teman klik dan berlangganan di sana ya, karena khusus yang teman-teman order pada malam hari ini dan 2 hari ke depan itu akan mendapatkan bimbingan khusus ya dari kami gitu. Jadi teman-teman bisa manfaatkan waktu promo ini ya untuk teman-teman investasi ya. Cocok banget nih ya, karena sekarang akhir bulan ya, besok sudah masuk awal bulan, waktunya kita untuk investasi ilmu lagi gitu ya. Jangan sampai gitu ya, kita itu setidaknya teman-teman bisa ya investasi ilmu ya. Jadi gimana caranya ya biar nanti dari Drip Sender ini teman-teman bisa menghasilkan ya passive income lainnya, nanti akan diajarkan khusus dari saya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tutup ya. Siap.